Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar baik sehat ya pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, pagi ini ketemu lagi sama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang teks argumentasi. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, sebelum Ibu memaparkan materi, kita absensi dulu. Siapakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semuanya ya, Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang teks argumentasi. Tapi sebelum itu, kita akan mengulas materi sebelumnya, pertemuan kemarin. Dari teman-teman, adakah yang masih ingat kita pertemuan kemarin belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Pertemuan kemarin kita belajar tentang teks argumentasi juga, tapi kemarin kita membahas tentang pengertian dan juga contoh teks argumentasi. Lah, teman-teman, masih adakah yang ingat mengenai pengertian teks argumentasi? Ya, betul sekali. Teks argumentasi merupakan jenis teks yang digunakan untuk mengemukakan suatu pendapat atau argumen tentang suatu topik. Dalam bahasa Indonesia, teks argumentasi memiliki struktur yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Di mana pendahuluan ini termasuk berisi pengantar. Yang kedua ada isi, ini berisi argumen yang kalian sampaikan. Lalu yang terakhir penutup, ini berisi penegasan ulang dari argumen yang kalian sampaikan. Nah, dari teks argumentasi, ini merupakan jenis teks yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, politik, dan sosial. Dalam berbagai bidang, teks argumentasi digunakan untuk mengemukakan pendapat atau argumen tentang suatu topik, serta untuk membantu pembaca memahami suatu masalah atau lisan. Nah, untuk membantu pembaca memahami suatu masalah atau isu dalam teks argumentasi, maka diperlukan suatu pemahaman mengenai ide pokok dan juga ide pendukung. Maka dari itu, pembelajaran kita pada pagi hari ini berfokus masih dengan pembahasan yang sama mengenai teks argumentasi, tapi fokusnya yaitu menemukan ide pokok dan juga ide pendukung dalam teks argumentasi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai ide pokok dan juga ide pendukung, maka kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ide pokok dan juga ide pendukung. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menemukan ide pokok dalam teks argumentasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menemukan ide pendukung secara tepat dalam teks argumentasi. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Lalu, pernah nggak sih teman-teman melihat atau membaca sebuah artikel atau opini? Pernah nggak? Tentu pernah ya, karena artikel atau opini itu sekarang sangat mudah diakses. Kalian bisa akses di internet, bisa di sosial media, dan juga ada di media massa seperti koran atau majalah. Gitu ya. Lalu di mana sih kalian bisa menemukan ide pokok paragraf teks argumen? Di mana tuh biasanya? Yaps, betul sekali. Kalian bisa menemukan ide pokok paragraf teks argumentasi di awal kalimat atau juga bisa di akhir kalimat. Nanti kita bedah satu-satu ya di pembahasan kita nanti. Lalu, mengapa ide pendukung itu penting dalam teks argumentasi? Mengapa tuh? Yaps, betul. Ide pendukung itu sangat penting karena untuk mendukung argumen
penjelasan mengenai ide pokok yang tadi. Maka ide pokok itu hanya secuil dan nanti akan dijelaskan oleh ide pendukung. Nanti kita bahas di pembahasannya lagi. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, apa itu ide pokok? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, atau cita-cita. Sedangkan pokok adalah pusat. Jadi, dapat disimpulkan, ide pokok adalah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, atau merupakan suatu pikiran utama dari sebuah paragraf. Nah, lalu ciri-ciri ide pokok itu apa aja? Yang pertama, itu mengandung inti permasalahan. Nah, itu tadi, mengandung inti permasalahan. Ide pokok dapat ditemukan di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat, di akhir paragraf. Nah, yang kedua, memiliki kalimat pendukung. Nah, jadi ide pokok itu sebagai pengantarnya. Nah, nanti sebuah kalimat utama itu nanti akan dijelaskan oleh kalimat pendukungnya. Lalu yang ketiga dinyatakan secara jelas. Jelas, tidak berbelit-belit. Nah, lalu yang terakhir hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Jadi, di dalam sebuah paragraf itu nanti hanya ada satu kalimat ide pokok. Nah, selanjutnya kita ke ide pendukung. Apa tuh ide pendukung? Ide pendukung adalah gagasan penjelas yang berfungsi memperjelas atau menguatkan dan mendukung ide pokok. Kemudian, dari ide pokok tersebut dijabarkan dalam ide-ide penjelas yang dituangkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Nah, ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, bersifat khusus. Nah, kenapa bersifat khusus? Dari kalimat utama tadi, ide pokok, itu kan ide pokok yang menyeluruhi semua dari kalimat paragraf. Jadi bersifat khusus, ada penjelasan khusus mengenai kalimat utamanya tadi. Nah, lalu menjelaskan ide pokok secara luas. Yang ketiga, berupa contoh, data, fakta, atau penjelasan. Nah, data, fakta, atau penjelasan ini yang menjelaskan ide pokok tadi secara khusus. Jadi, per kalimatnya bisa menjelaskan mengenai contoh, data, fakta, ataupun penjelasan. Lalu jumlahnya lebih dari satu. Nah, itu tadi, jika dalam satu paragraf terdiri dari 3-4 kalimat, tapi kita udah menemukan satu kalimat utama atau ide pokoknya. Nah, berarti kalimat yang lain itu termasuk dari ide pendukungnya, gitu. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, selanjutnya gimana sih Bu cara mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung? Tentu ada caranya ya teman-teman. Nah, ini dia. Yang pertama, cara mengidentifikasi ide pokok. Yang pertama, kita harus membaca paragraf dengan cermat. Kalau kita tidak membacanya terlebih dahulu, maka dari mana kita bisa menentukan ide pokoknya? Jadi kita harus membaca paragrafnya secara keseluruhan dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir, baru nanti kita bisa menemukan ide pokoknya. Lalu yang kedua, menentukan topik utama yang dibahas. Setelah membaca tadi, kita langsung mencari atau menentukan topik utamanya. Apa sih yang dibahas dalam paragraf itu? Nah, yang ketiga, menemukan kalimat utamanya. Kalau kita udah ketemu tuh apa topik utamanya, kita cari kalimat utamanya. Lalu, yang keempat, menyimpulkan inti paragrafnya. Nah, selanjutnya, cara mengidentifikasi ide pendukung. Yang pertama, menemukan kalimat penjelas. Nah, kita tadi kan udah membaca keseluruhan, terus kita sudah menemukan kalimat utamanya. Nah, terus kita menemukan kalimat penjelasan selanjutnya. Lalu, yang kedua, kita mengidentifikasi fakta, data, dan contoh. Itu isi dari ide pendukungnya.
Lalu yang ketiga, menentukan hubungan dengan ide pokok. Jadi kita analisis juga, ada keterkaitan nggak antara ide pendukung dan juga ide pokoknya. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak teman-teman mengenai materi ide pokok dan juga ide pendukung? Tidak ya, sudah dipahami? Oke, selanjutnya sebelum nanti kita menganalisis mengidentifikasi ide pokok dan juga ide pendukung, Ibu kasih contoh satu terlebih dahulu. Kita analisis bareng-bareng ya. Nah, ini dia contoh singkat dari teks argumentasi. Kita baca dulu ya dari cara mengidentifikasi ide pokok dan juga ide pendukung. Kita baca terlebih dahulu. Hari Minggu, para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Mereka ke sana naik bus berukuran sedang. Perjalanan ke TMII hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Nah, itu paragrafnya. Lalu ide pokoknya apa? Ide pokoknya, hari Minggu, para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Bu, kenapa itu kok termasuk ide pokok? Karena kita bisa lihat dari kalimat pertamanya. Hari Minggu para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Lalu yang kalimat kedua, mereka ingin melihat. Lah, itu mereka. Kalimat kedua, ketiga, keempat, itu ada mereka. Jika kalimat kedua, ketiga, keempat itu jadi ide pokok, maka kita tidak bisa memahami siapa yang dimaksud mereka itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat pertama itu termasuk ide pokoknya. Dan nanti akan diperjelas oleh kalimat kedua, kalimat ketiga, dan juga kalimat keempat. Jadi, ide pendukungnya itu berada di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan juga kalimat keempat. Yaitu, mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang berada di sana. Di sana itu di mana? Di TMII. Nah, mereka ke sana naik bus berukuran sedang. Perjalanan ke TMII hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Nah, gitu. Sangat mudah kan teman-teman? Bisa dipahami ya? Nanti kalau kalian kebingungan, kalian bisa tanyain di grup WA. Nanti kita bahas bersama-sama, Ibu jawab biar semua teman-teman tahu. Nah, untuk hari ini Ibu akan kasih tugas, yaitu tugas kelompok. Ini untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai ide pokok dan juga ide pendukung. Tugasnya apa tuh, Bu? Tugasnya kalian buat kelompok dulu nih, beranggotakan 5 orang. Ini kan satu kelas 35 orang ya. Nah, kalian buat satu kelompok 5 orang, jadi ada 7 kelompok. Nanti Ibu akan men-share di grup WA, Ibu akan memberikan teks argumentasi ada 7 jenis. Nanti kalian silahkan bagi. Nah, tugasnya apa? Bacalah teks argumentasi itu dengan cermat. Jadi dibaca dulu. Semua anggota kelompok membaca teks argumentasinya. Lalu yang kedua, tentukan ide pokok dan ide pendukung dari teks argumentasi. Sama kayak tadi yang Ibu contohkan. Kalian mencari ide pokoknya dan ide pendukungnya. Nah, lalu kalian diskusikan bersama sama kelompoknya ya, jangan kerjakan sendiri. Karena ini tugas kelompok, jadi semuanya harus mengerjakan. Jangan ada yang cuma numpang nama aja. Diskusikan bersama, oke? Lalu dituliskan di LKPD, nanti Ibu akan berikan template jawabannya, template penulisan jawabannya. Lalu nanti kalian kumpulkan di Google Drive maksimal pukul 3 sore ya teman-teman. Karena ini masih jam 10, kalian masih ada waktu kelonggaran untuk mengerjakan tugasnya. Kalau kalian kesusahan, bisa ditanyain di grup, nanti Ibu jawab. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke teman-teman, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi sama tugas kelompok tadi? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Belum ada ya? Oke, jika belum ada, karena waktunya kita udah mepet,
Kita simpulkan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya yaitu teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat atau argumen yang didukung oleh fakta dan juga data untuk meyakinkan pembaca. Dalam teks argumentasi terdapat ide pokok sebagai inti pembahasan dan ide pendukung sebagai penjelasan. Dengan memahami ide pokok dan ide pendukung, pembaca dapat lebih mudah menemukan inti informasi dalam sebuah paragraf gitu. Sebelum pembelajaran kali ini Ibu tutup, Ibu ada sesuatu untuk kalian. Ini dia tugas untuk kalian. Nah, tadi kan udah ada tuh tugas kelompok. Nah, ini juga ada tugas individu. Untuk apa? Supaya kalian bisa memahami lebih dalam mengenai ide pokok dan juga ide pendukung. Kalian bisa hafal di luar kepala, jadi nanti kalian bisa lebih mudah untuk memahami suatu teks argumentasi atau teks yang lain gitu. Tugasnya apa? Gampang kok. Kalau tugas kelompok tadi dikerjakan dan dikumpulkan hari ini, kalau tugas individu ini dikumpulkan minggu depan, pertemuan selanjutnya ya. Tugasnya apa? Kalian mencari satu artikel argumentasi dari internet atau surat kabar, bebas, satu aja. Kemudian tentukan ide pokoknya dan ide pendukungnya pada setiap paragrafnya. Jadi dianalisis setiap paragrafnya, tidak hanya satu paragraf saja, tapi keseluruhan. Nah, terus tuliskan di buku tugas masing-masing dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas secara bersama-sama di kelas. Begitu ya. Oke teman-teman, jika tidak ada pertanyaan mengenai materi kita pada pagi hari ini, akan Ibu tutup dulu ya. Sebelum kita tutup, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat dengan mudah kalian pahami. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.